Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosi Fatan dengan NPWP 23641038 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung antara bangunan terjun, sipon, dan talak. Nah, yang pertama kita harus mempunyai perhitungan dari pertama kita harus menghitung dari bangunan artinya dari bangunan terjun itu sendiri. Nah, bangunan terjun itu sendiri digunakan apabila kecepatan air dari saluran tersebut itu terlalu tinggi. Tertinggi. Nah, di sini kita memiliki contoh ini. Ini yang di mana nilai dari kecepatan airnya itu terlalu tinggi dan tidak memenuhi dari kriteria. Nah, kecepatan air terlalu tinggi itu biasanya disebabkan karena elevasi hulu dan elevasi hilir itu perbedaannya terlalu jauh dan terlalu curam. Di contoh ini kita mengambil contoh di uh, saluran sekunder IJ. Nah, untuk elevasi hulunya itu 97,62 dan elevasi hilirnya 79,67. Nah, jadi beda tingginya tuh 17,95. Jadi perbedaan tingginya tuh terlalu tinggi, ya, terlalu curam. Nah, selanjutnya yang pertama kita harus menghitung dari debit rencana untuk saluran yang akan kita rencanakan itu sendiri. Nah, untuk menghitung debit rencana dari saluran itu, rumusnya adalah DR atau kebutuhan air per hektar dikali dengan luas petak. Nah, DR ini untuk DR-nya itu ada DR primer dan DR sekunder. Nah, kita hitung dulu di perhitungan DR seperti ini atau kebutuhan air per HA. Itu rumusnya adalah NFR dibagi dengan ET. ET ini sendiri ada efisiensi dari saluran. Itu rumusnya ini ET sekunder dikali dengan ET tersier. Nah, NFR ini kita dapatkan dari mana? Dari ini. Ini kan ada rekap dari water balance ya. Nah, kita dari PTT yang telah kita buat dan di sini kita pilih dari NFR maksimal. Kita cari NFR maksimal di tiap PTT. Nah, selanjutnya kita pilih yang paling minimum. Nah, di sini yang paling minimum itu ada di PTT A3 dan dengan NFR 2273,29. Kebutuhan. Ini nilai kebutuhan debitnya. Kita cari paling minimum. Nah, itu kita dapat di perhitungan A3. PTT A3. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui dari debit rencana. Nah, itu masih dengan satuan liter per detik. Nah, kita rubah ke meter kubik per detik itu dengan dibagi 1000. Nah, untuk panjang selanjutnya ini ada panjang saluran. Untuk panjang saluran itu kita cari dari layout yang telah kita buat, kita ukur. Nah, untuk elevasi hulu dan hilir itu juga dari layout yang sudah diberikan dari dosen. Selanjutnya untuk perbedaan tinggi itu dari elevasi hulu dikurangi dengan elevasi hilir. Nah, untuk kemiringan saluran ini rumusnya adalah beda tinggi dibagi dengan panjang saluran. Beda tinggi dibagi dengan panjang saluran. Dan dengan kemiringan salurannya itu didapat 0,02. Nah, ini untuk yang persen. Kenapa dibuat persen? Karena ini kan saya cuma mengambil 2 angka di belakang koma. Jadi karena ini 0,00 itu terlalu panjang, jadi kita buat persen. Nah, ini cuma beda di tipenya. Ini number, yang satunya dibuat ke percentage. Selanjutnya merencanakan dari dimensi saluran itu sendiri. Nah, kita merencanakan dari dimensi saluran yang tadi IJ atau debit rencananya itu dari yang ini, dan untuk yang kemiringan saluran itu juga dari yang data yang ini yang kita sudah hitung di awal tadi. Untuk tinggi jagaannya, nah untuk tinggi jagaan ini berbeda setiap debit rencana ini disesuaikan dari debit rencana. Apabila debit rencana itu kurang dari 0,5 meter kubik per detik, jadi tinggi jaganya itu 0,4. Apabila debitnya itu lebih dari 1 dan kurang dari 1,5, tinggi jagaannya itu 0,5, dan apabila debitnya lebih dari 1,5 maka tinggi jagaan 0,6. Nah, untuk efisiensi Stikler sendiri ini juga sama. Nah, ini efisiensi Stiklernya.
Apabila Q lebih dari 10, 5 kurang dari 6. Jadi di sini digunakan apabila nilai dari debitnya itu kurang dari 1, maka koefisien sticklernya itu di 40. Apabila debitnya kurang dari 1, koefisien sticklernya itu 35, dan apabila debitnya lebih dari 1 dan kurang dari 5 itu stikernya 40, dan apabila di luar dari 5 itu maka debit itu sudah melebihi dari rentang saluran, kapasitas maksimum dari saluran. Nah, untuk lebar bawah saluran ini tergantung dari jenis salurannya. Apabila sekunder itu lebar bawahnya 0,8, dan apabila primer 1,2. Dan untuk 3R pada saluran ini nanti kita akan gosip dari selisih debit ini. Nah, selanjutnya untuk pemiringan talut ini atau yang biasanya ditambahkan dengan huruf Z itu adalah gambarnya yang satu. Jadi per 1 meter itu ada kemiringan 0,1. 1:1. Jadi kemiringan 1. Terus untuk tinggi salurannya itu kita dapatkan dari tinggi air pada saluran ditambah dengan tinggi jagaan. Nah, jadi 0,4 ditambah 0,24 dengan 0,64 untuk lebar atasnya itu rumusnya adalah 2 dikali Z dikali tinggi saluran ditambah dengan lebar bawah saluran atau B. Nah, didapatkan hasilnya 2,0824. Untuk selanjutnya, luas penampang dari salurannya rumusnya tuh karena kita bentuknya kan trapesium, jadi 2B ditambah 2Y per 2. 2 dikali B saluran bawah ditambah 2 dikali Y tinggi air pada saluran dibagi dengan 2. Dikali dengan tinggi air pada saluran. Dan didapatkan hasil luas penampang salurannya itu 0,2512. Dan keliling penampangnya itu adalah ditambah 2 dikali Y akar 2. Hasilnya 1,48. Nah, untuk selanjutnya itu jari-jari hidrolis atau R itu rumusnya adalah A per P atau luas penampang dibagi dengan keliling 2,12 dibagi dengan 1,48. Hasilnya 0,169. Nah, selanjutnya kita mencari dari nilai D. Nilai D itu rumusnya B ditambah 2 dikali G. Jadi luas penampang dikali dengan lebar bawah saluran ditambah 2 dikali tinggi air pada saluran. Jadi hasilnya itu ada 0,1959 atau kurang lebih 0,2. Nah, untuk kecepatan, nah kita kan sudah mendapatkan data-data dari penampang seperti luas penampang, keliling, dan jari-jari, dan juga ya jari-jari basah dari saluran. Nah, setelah itu kita bisa menghitung dari kecepatan air saluran. Nah, rumusnya itu A dikali R2/3 dikali I1/2 dengan R itu adalah jari-jari hidrolis saluran, K itu koefisien Stickler, dan I adalah kemiringan saluran. Yang didapatkan hasilnya adalah 1,5938. Nah, di sini kan kita harus kontrol dari kecepatan air. Nah, kecepatan airnya ini masih tidak, karena kecepatan air maksimal adalah 1,5. Apabila melebihi nilai kecepatan airnya adalah 1, apabila melebihi dari 1, maka dibutuhkan bangunan terjun itu sendiri karena kecepatan airnya terlalu tinggi dan elevasinya terlalu curam. Nah, selanjutnya menghitung dari Froude number. Froude number itu rumusnya adalah P per akar G dikali D. Nah, ini adalah V. V-nya itu kecepatan air yang tadi telah kita cari dibagi dengan
G adalah gravitasi 9,81 dikali dengan nilai D. Hasilnya pertamanya 1,15. 1,1498. Nah, untuk Q-nya tadi kan kita sudah nah, Q-nya ini dari Q saluran. Yaitu rumusnya adalah kecepatan P dikali A atau kecepatan air dikali luas penampang. Hasilnya adalah kecepatan airnya 1,5938 kali dengan luas penampangnya 0,2512 dengan hasil 0,400. Nah, oh iya ini kan sudah digosik. Ini misalkan kita anggap nilainya 1 ya. Nah, ini kan debitnya masih tidak ya. Jadi kita gosik di sini. Terusnya dari data buat analis gosik selnya itu yang selisih debit itu value-nya 0 dan juga by changing selnya itu yang tinggi air dasar. Nah, ini. Jadi selisih debitnya itu sudah 0. Nah, selanjutnya kita merencanakan dari desain bangunan terjun. Nah, desain bangunan terjunnya ini untuk merencanakan dari desain bangunan terjun sendiri itu tingginya berapa, lebarnya bagaimana, jaraknya berapa, jumlah bangunan terjunnya itu berapa. Nah, selanjutnya tinggi muka air saluran. Tinggi muka air saluran itu didapat dari yang ini yang tadi sudah kita gosik. Selanjutnya tinggi salurannya itu juga yang sudah kita hitung tadi, tinggi saluran itu tinggi jagaan ditambah tinggi muka air saluran. Nah, selanjutnya menghitung beda tinggi muka air ke ambang atas. Itu tinggi saluran dikurangi dengan Y1 atau tinggi muka air saluran. Jadi tinggi saluran dikurangi tinggi muka air saluran. Tuasnya ini 0,4 dan 3 dikali Z 1,2. Nah, selanjutnya ada lebar plasma kontrol.